Halo, saya Sabit Huraira. Kali ini saya akan contohin gimana caranya mengakses atau read database kita melalui model yang udah kita definisikan. Jadi pada materi sebelumnya kita udah bikin ini model student, udah kita generate juga migrationnya, dan udah masuk juga ke dalam database kita. Nah, sekarang gimana caranya misalnya saya mau insert sebuah data atau mau baca data yang udah ada pada tabel ini dengan menggunakan models ini. Oke, yang pertama saya akan tunjukkan gimana caranya untuk membuat sebuah data baru, insert data baru. Misalnya di sini kita akan definisikan create student. Di fungsi create student kita akan mendefinisikan data baru dengan cara seperti ini, misalnya student. Kemudian kita definisiin namanya misalnya John. Oke, nah kemudian kita akan simpan. Gimana cara nyimpennya? Bisa dengan cara data titik save seperti ini. Nah, selain dengan cara seperti ini, sebenarnya kita juga masih bisa modifikasi misalnya data titik address seperti ini ya, diisi terus nilainya berapa. Itu juga bisa, tapi di sini saya contohkan dengan langsung mendefinisikan dalam satu line saja. Terus kita save. Yang terakhir setelah kita save, kita akan mengembalikan misalnya pesan bahwa dia berhasil disimpan, misalnya sukses seperti ini. Nah, agar fungsi ini bisa diakses, kita perlu definisiin lagi pada URL kita. Jadi di sini kita akan definisiin misalnya save student save ya, create lah biar sama. Dan di sini akan nih student create seperti ini. Jadi dia akan terkoneksi ke create student. Oh sorry, create student bukan student create ya, ke fungsi create student. Dan di sini kita bikin name-nya ini misalnya student create. Oke, jadi kita akan coba mengakses first garis miring student create tadi ya, seperti ini. Oh sorry, belum kita jalankan, belum kita running ya ininya. Oh, ada pesan ya, ada pesan bahwa kita diminta kasih koma di sini. Kita kasih koma seperti ini. Oke, nah ini udah jalan. Sekarang kita akan akses student create-nya. Ada error di sini. Nah, ternyata kata dia fungsi student ini nggak ada, kelas student ini. Ini disebabkan karena memang di sini belum saya definisiin. Jadi kita definisiin models import student seperti ini. Nah ini ya, jadi kita udah coba, kita jalankan. Nah ini sukses, sukses, dan kita akan lihat di database kita apakah sudah masuk atau belum. Nih ya, nah jadi udah masuk sebuah data namanya John Jakarta. Number studentnya sesuai, dan di sini created time-nya karena tadi udah kita setting bahwa ini akan kita bikin otomatis pada waktu sekarang, maka dia juga otomatis ikutin time zone lokal yang sedang saya gunakan pada komputer saya. Oke ya, ini cara untuk menyimpan datanya. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit contoh cara menampilkan datanya. Jadi saya akan ganti aja ini fungsi indeks ini untuk menampilkan datanya. Gimana cara nampilin datanya? Jadi misalnya saya definisiin lagi variable datas di sini akan mengakses model student, dan untuk mengakses semua datanya kita bisa pakai objects all seperti ini. Oke, kemudian kita print aja di sini. Kita print misalnya datas seperti ini. Nih ya. Jadi kalau kita akses indeksnya lagi, nah dia nampilin student object seperti ini. Cuman student object ini nggak menampilkan datanya gitu kan. Jadi gimana sih cara saya nampilin datanya? Jadi misalnya, oh ya udah deh, saya pengen nampilin datanya namanya gitu, misalnya namanya yang mau saya tampilin. Jadi gimana nyetingnya? Karena ini kalau ditampilin gini aja, nampilin dalam bentuk objek. Nah, untuk menampilkan sebuah inisial dari suatu model, kita bisa setting langsung di bagian modelsnya yang ini.
Caranya adalah kita akan bikin sebuah fungsi baru di dalam ini ya, di dalamnya si class student ini. Fungsinya itu string self seperti ini. Dan dia akan mereturn siapa? Mereturn self.name seperti ini. Jadi kalau kita refresh, nah ini John. Jadi artinya apa sih? Artinya kita secara nggak langsung ketika yang diakses itu objeknya, yang kita harapkan tampil pada layar kita itu jangan objeknya, tetapi entahlah apa di sini name-nya atau bisa address-nya atau yang lainnya gitu. Jadi itu sedikit contoh untuk mengakses database, modifikasi database dengan menggunakan models. Ini masih contoh simpelnya banget, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi yang lebih luas, ada proses delete, update dan juga lainnya pada materi membuat CRUD, fungsi CRUD pada Django. Oke, sekian dari saya, semoga membantu. Terima kasih.